Halo guys, balik lagi di forum gadget. Oppo resmi ngumumin Oppo Reno 15C di pasar Cina. Dan yang menarik, ini bakal jadi versi Oppo Reno 15 untuk pasar tanah air. Speknya gak main-main, kameranya 50 megapiksel dengan fitur OIS ditambah kamera telefoto, layar AMOLED 120Hz dengan baterai jumbo 6500 mAh. Namun di rentang harga 7 jutaan, apakah Oppo Reno 15C ini masih layak dibeli di tahun 2026? Yuk kita bahas kelebihan maupun kekurangan daripada Oppo Reno 15C versi global atau Oppo Reno 15 versi Indonesia yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kelebihan yang pertama yakni dikali dengan layar AMOLED 120Hz yang tajam dan juga smooth. Oppo menggunakan layar 6,59 inci berjenis AMOLED dengan resolusi Full HD Plus tanpa refresh 120Hz dengan tingkat kecerahan 1200 nit dan juga 10 bit color. Buat daily use, nonton atau scrolling, layar ini sudah kelas atas atau segmen 7 jutaan. Beralih ke kelebihan yang kedua yakni dari segi performanya. Berbekal performa Snapdragon 7 Gen 4 yang terkenal efisien dan juga stabil. Chipsetnya menggunakan fabrikasi 4 nanometer. Ini bukan chipset gaming ekstrim melainkan kencang, namun buat harian, irit daya, stabil buat multitasking, masih aman buat game-game populer. Dipadu dengan RAM LPDDR5X dengan media penyimpanan UFS 3.1, respons sistemnya harusnya bisa cepat dan juga lebih halus. Sedangkan kelebihan yang ketiga yakni berbekal kamera yang lumayan lengkap. Dari segi kameranya, Oppo niat banget menghadirkan 50 megapiksel sensor Sony LGT600 dengan adanya fitur OIS. Tambah 8 megapiksel lensa ultrawide dan 50 megapiksel kamera telefoto dengan zoom optik 3,5 kali dengan tambahan fitur OIS. Jarang-jarang HP Reno Non Pro punya kamera tele. Videonya juga sudah bagus berkat perekaman 4K per 60 fps. Sementara di bagian depan ada 50 megapiksel, ditambah adanya Gyro Ace dan juga buat konten atau foto jarak jauh ini bisa jadi nilai poin plus besar. Lanjut untuk kelebihan yang keempat yakni berbekal baterai jumbo. Oppo Reno 15 akan hadir dengan baterai jumbo 6500 mAh yang dipadu dengan 80 watt Super VOC dan kompatibel banyak standar dengan fast charging, artinya fleksibel, cepat, dan praktis digunakan untuk seharian penuh. Sementara kelebihan yang kelima yakni berbekal fitur lengkap dan juga build premium. Fitur yang diberikan lengkap di kelas HP ini meliputi speaker stereo, X-axis linear motor, under display fingerprint, ear blaster, fitur NFC dan juga eSIM, juga sertifikasi IP66, IP68 bahkan IP69. Bodinya juga kuat, yakni bodi kaca dan juga frame metal. Ini bukan HP kelas menengah, namun kelas menengah rasa premium. Sementara kelebihan yang terakhir daripada Oppo Reno 15 yakni berbekal update software panjang. Oppo menjanjikan 5 tahun update keamanan dengan tambah 6 tahun patch keamanan. Buat HP 7 jutaan, ini adalah nilai jangka panjang yang penting banget. Sementara kekurangan daripada Oppo Reno 15 yang pertama, harga di pasar Indonesia lebih mahal daripada harga di pasar Cina. RAM 8GB dengan media penyimpanan internal 256GB dibanderol seharga 7,6 jutaan. Sementara varian RAM tertingginya yakni RAM 12GB dengan media penyimpanan internal 256GB dijual mulai dari harga 8,2 jutaan. Sementara untuk pasar Cina sendiri harganya lebih murah hampir 1 jutaan. Ini bakal jadi pertimbangan besar apalagi kompetitor di harga yang segini juga banyak mengeluarkan brand-brand besar. Sementara kekurangan yang kedua yakni chipsetnya bukan buat gamer berat. Snapdragon 7 Gen 4 adalah chipset yang efisien, stabil, namun bukan diperuntukkan buat game-game berat. Buat pengguna yang ingin memainkan Genshin Impact dengan settingan tinggi, game berat non-stop, jelas masih kalah dibandingkan dengan HP kelas gaming di kelas harga yang sama. Sementara kekurangan yang terakhir yakni tidak adanya fitur wireless charging. Dengan harga hampir 8 jutaan. Sayangnya Oppo Reno 15 tidak dibekali dengan wireless charging yang masih absen. Buat sebagian orang mungkin nggak penting, namun di segmen premium ini tetap jadi minus tersendiri. Selain itu bobotnya hampir 200 gram, dengan baterai sebesar itu dan bodinya yang kaca, beratnya bisa membuat tangan kamu menjadi lebih pegal. Oppo Reno 15C versi Cina dan juga Oppo Reno 15 versi Indonesia ini unggul di sektor kamera, fitur, update panjang, dan juga tampilannya premium.
Namun mengingat harganya yang lumayan tinggi, performanya bukan fokus untuk gaming. Sekarang apakah ponsel yang satu ini layak buat kamu beli? Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Oppo Reno 15 yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.